Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resha Hanagahani Humaira, bentuk mahasiswa 120 dari kelas 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai physical chemistry atau kimia fisika. Tanggal lahir kimia fisika sering dikutip pada tahun 1887, karena pada tahun itu muncul edisi pertama tentang History for Physical Chemistry, Stoichiometry, and Verbal Strategy, di mana editor utama jurnal baru ini adalah Oswald dan Van Hoff. Sifat panas. Pada saat revolusi ilmiah, ada kepercayaan tersebar luas bahwa panas adalah suatu zat, dan beberapa orang berpendapat bahwa panas itu terdiri dari atom-atom. Bukti eksperimental langsung pertama tentang sifat panas diberikan pada tahun 1798 oleh Benjamin Thomson John Rutherford. Dia memperlihatkan bahwa sejumlah besar panas tampaknya dihasilkan ketika sebuah meriam sedang dibor, di mana hal ini disebabkan oleh gerak. Pada tahun 1840-an, teori kalori akhirnya digulingkan. Mayer menemukan bahwa ada ekuivalensi numerik. Lalu, termokimia. Lavoisier dan Laplace menggunakan prinsip Black dalam kolonimeter es mereka. Lavoisier dan Laplace juga melakukan eksperimen yang menyimpulkan bahwa respirasi adalah jenis pembakaran. Saat sebelum kematiannya, Lavoisier melanjutkan eksperimennya pada respirasi dan suntik manusia, yang menemukan bahwa konsumsi oksigen meningkat selama pencernaan pada suhu rendah dan selama olahraga. Lalu Hess mampu merumuskan hukum penjumlahan panas konstan. Dia menyatakan bahwa perubahan panas total dalam satu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, dan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh. Lalu pada tahun 1850-an dan 1860-an, Berthelot juga memperkenalkan istilah endotermik dan isotermik dan menemukan kalorimeter Bohm untuk penentuan panas bakaran yang akurat. Lalu gas dan teori kinetik. Eksperimen pertama tentang sifat-sifat fisik gas dilakukan oleh Boyle. Pada tahun 1829, Thomas Graham melakukan eksperimen tentang difusi gas. Clausius mampu menurunkan semua hukum gas yang sudah dikenal. Lalu, pada tahun 1873, Van der Waals merancang persamaan gas yang dimaksudkan untuk mewakili perilaku gas nyata lebih dekat daripada persamaan gas ideal, seperti yang terlampir. Van der Waals memperhitungkan gaya tarik-menarik antara molekul dan volume terbatas yang mereka tempati. Persamaannya seperti yang terlampir, dan ini berlaku untuk sebagian besar gas. Lalu kinetika reaksi dan keseimbangan kimia. Kinetika reaksi dan keseimbangan kimia bertujuan untuk mengukur kekuatan afinitas kimia. Studi kinetik pertama dilakukan oleh Carl Wenzel pada tahun 1777. Hasil studi kinetik menyeluruh pertama diterbitkan pada tahun 1850 oleh Wilhelmine. Dia menunjukkan bahwa laju penurunan konsentrasi sukrosa pada waktu tertentu adalah sama ke MZS, di mana M adalah konstanta, Z adalah konsentrasi sukrosa, dan S adalah konsentrasi asam. Goldberg dan Weg menyatakan bahwa jika dua zat A dan B bereaksi bersama-sama untuk membentuk dua zat baru, A aksen dan B aksen, maka gaya kimia yang bekerja antara A dan B diukur dengan K/P/Q, di mana K adalah konstanta yang disebut afinitas koefisien, dan P serta Q adalah massa aktif reaktan. Kesimpulan ini mereka sebut hukum aksi massa. Pada tahun 1899, Arrhenius memberikan hubungan antara dua konstanta laju K0 dan K1 pada suhu T0 dan T1, seperti yang terlampir. Persamaan ini sekarang biasanya ditulis dalam bentuk umum, seperti yang terlampir. Dengan menggunakan data Berthelot dan Saint-Gilles untuk esterifikasi asam asetat, Van Hoff menunjukkan hasil konsisten dengan rumus seperti yang terlampir, sehingga memberikan konstanta keseimbangan untuk reaksi 4,0. Dalam prinsip keseimbangan geraknya, Van Hoff menyatakan bahwa kenaikan suhu akan mendukung reaksi endotermik. Lalu Richard Lear menyatakan prinsip yang dinamai menurut namanya, bahwa ketika perubahan dikenalkan pada sistem dalam keseimbangan dinamis, sistem akan merespons sedemikian rupa untuk cenderung mengurangi perubahan yang dipaksakan. Lalu mekanisme reaksi. Pelopor di bidang ini adalah Laporte. Pada tahun 1903, ia mempelajari penambahan hidrogen sianida ke karbonil senyawa. Laporte percaya bahwa sebagian besar mekanisme reaksi organik terlibat ion. Ia mengusulkan bahwa reagen bermuatan positif dan negatif disebut kationoid dan anienoid. Lalu tahun 1923, Lowry
telah mengusulkan bahwa pergerakan bersama pasangan elektron dalam suatu molekul dapat terjadi selama suatu reaksi kimia, disadari oleh pada tahun 1926 oleh Robinson dan Ingold, bahwa perpindahan memberikan kontribusi pada keadaan normal molekul dan fenomena itu dinamakan efek mesomerik. Ingold memperkenalkan istilah elektrofilik dan nukleofilik. Lalu termodinamika kimia. Penggagas termodinamika adalah Carnot. Pada tahun 1834, Clapeyron menerbitkan akun karya Carnot yang menggunakan kalkulus diferensial sebagai pengganti pelayaran variabel Carnot. Dia mendapatkan hubungan antara koefisien suhu tekanan uap cairan dan panas laten penguapan, seperti yang terlampir. Clausius mengakui bahwa volume cairan lebih kecil dibandingkan dengan volume uap, dan dengan menyamakan yang terakhir dengan RT per P, diturunkan persamaan seperti yang terlampir. Aplikasi pertama dari prinsip-prinsip ini untuk keseimbangan kimia dicapai pada tahun 1869 oleh Horstmann yang mengganti L dengan Q. Perubahan energi untuk proses persamaan Clapeyron dapat ditulis seperti yang terlampir. Pada tahun 1829, Van Hoff memperluas persamaan reaksi kimia secara umum. Sejak tekanan disosiasi P adalah ukuran sejauh mana reaksi mungkin digantikan oleh konstanta keseimbangan K, seperti yang terlampir. Persamaan ini dikenal dengan isofor Van Hoff. Lalu pada tahun 1870-an, Gibbs menjelaskan perubahan energi bebas Gibbs dan memberikan ukuran kelayakan reaksi. Nilainya dapat dihitung dari konstanta keseimbangan dan sama dengan min RT ln K. Kimia larutan. Van Hoff pada tahun 1883 mengajukan teori bahwa tekanan osmotik analog dengan tekanan gas. Persamaan P sama dengan RT dapat diterapkan pada solusi di mana P adalah tekanan osmotik dan R adalah konstanta gas universal. Teori Van Hoff ternyata tidak dapat diterapkan pada larutan asam, basa, dan garam. Dalam kasus ini, persamaan P sama dengan RT harus dimodifikasi ke P sama dengan IRT, di mana I adalah faktor yang bervariasi dari satu zat terlarut ke zat terlarut lainnya. Pada tahun 1864, Arrhenius pertama kali mengajukan teori yang akhirnya menjelaskan perilaku aldohol asam, basa, dan garam. Pada tahun 1858, Oswald menerapkan hukum aksi massa pada keseimbangan antara elektron dan ionnya dan menurunkan hukum pengenceran seperti yang terlampir. Arrhenius mengusulkan bahwa semua asam berdisosiasi dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Demikian juga basa tampaknya menjadi zat yang terdisosiasi dalam air untuk menghasilkan ion hidroksil. Sedangkan Bronsted dan Lurie menganggap asam sebagai donor dan basa sebagai akseptor ion hidrogen. Lalu Lewis mendefinisikan asam sebagai zat yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang mampu menyumbangkan sepasang elektron. Sifat fisika dan struktur molekuler. Radiasi inframerah ditemukan oleh William Herschel, di mana pada tahun 1800 yang menemukan bahwa memiliki efek pemanasan yang lebih besar daripada cahaya di wilayah spektrum yang terlihat. Pada tahun 1881, Abney mengembangkan metode fotografi untuk merekam spektrum di daerah inframerah dekat. Sifat fisik lain yang telah digunakan dalam penentuan struktur molekul adalah difraksi sinar X dan difraksi sinar X oleh kristal. Untuk percobaan Friedrich dan Knipping pada tahun 1912, di mana mereka memperoleh pola difraksi kasar dari kristal tembaga sulfat. Ketika komputer tersedia, ada ekspansi besar-besaran dalam kerja difraksi sinar X. Salah satu pencapaian luar biasanya yaitu penentuan struktur vitamin B12 oleh Dorothy Hodgkin. Pada tahun 1993, Francis Crick dan James D. Walston mengusulkan struktur helix ganda untuk molekul DNA. Resonansi magnetik nuklir dikembangkan segera setelah Perang Dunia Kedua oleh Felix Bloch dan juga secara independen oleh Purcell. Metode ini bergantung pada fakta bahwa banyak jenis inti atom memiliki momen magnet yang dapat mengadopsi sejumlah orientasi sehubungan dengan medan magnet terapan yang kuat. Spektroskopi massa menggunakan metode yang dikembangkan oleh Aston dan Dempster. Sebelum Perang Dunia Kedua, spektrograf massa dan spektrometer massa digunakan hampir secara eksklusif untuk menentukan massa dan kelimpahan isotop. Massa spektroskopi juga digunakan dalam studi pelacak isotop menggunakan non-radioaktif isotop. Teknik ini memungkinkan keputusan dibuat tentang senyawa mana dalam campuran produk yang mengandung isotop berat.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.